Nusantara, jaga Nusantara ini, betul? Kalau kita cinta NU, jaga sejarah NU, betul? Dan mengajarkan Al-Quran. Udah, selesai itu. Jadi begitu, Bu. Yang saya tahu, keturunan Ba'alawi yang ada di Indonesia itu, menurut guru saya, ada seorang syekh ulama besar di Mesir namanya Syekh Ali Jum'ah. Syekh Ali Jum'ah itu mantan mufti Mesir, ulama besar, gurunya orang-orang Al-Azhar. Beliau bilang, nasab mereka itu, nasab Ba'alawi yang sekarang juga ada Habib-Habib itu, nasabnya diakui dengan ijma ulama. Dan saya selama di Arab, ibu boleh cek dah yang pernah ke Arab, mau Libanon, mau Suriah, mau Saudi, mau Mesir, mau Sudan, itu nggak pernah ada, Bu, perdebatan soal nasab ini nih. Cuman ada di Indonesia doang. Aneh saya juga. Terus orang kok percaya gitu loh. Ngapain percaya? Itu orang di sana, di Yordan ada, di Mesir ada namanya Naqobatul Ashraf. Jadi jadi lembaga yang mendata keturunan Nabi dari semua jalur. Ada keturunan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, didata semuanya. Gak pernah saya 9 tahun di Mesir dengar perdebatan nasab Ba'alawi sah atau enggak pernah ada. Ngapain bahas nasab orang? Gak ada gunanya juga. Terus itu nasab udah diakui sama ahlinya, ya udah selesai, ngapain? Ada banyak persoalan lain yang bisa didiskusikan ketimbang nasab gitu. Ibu pergi ke Yordan, lihat tanya Naqobatul Ashraf di dunia Islam. Di Indonesia jadi bahan perdebatan, gak punya kerjaan. Kehilangan tema, kehabisan tema. Alhamdulillah dari saya gak pernah ikut-ikutan tuh yang begituan. Percaya aja dengan pendapat para ulama, udah selesai. Begitu ya, Bu. Pokoknya sebagai orang awam, kalau nemu perselisihan orang-orang alim, ikuti mayoritas. Ikuti pendapat banyak ulama, udah biar selamat begitu. Kalau sekalinya salah, namanya banyakan ya kan, kita nggak rugi-rugi amat gitu loh. Tapi kalau sendirian, lah orang semuanya sepakat ini nasab, datang satu orang kemudian bilang bla 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 bla, atas dasar apa saya harus percaya? Bu, dokter di Indonesia sepakat misalnya, penyakit ini berbahaya. Datang mahasiswa S1 bilang, enggak berbahaya ini. Ibu percaya mana? Percaya dokter yang banyak atau mahasiswa S1 yang baru datang kemarin? Bagus. Kalau nemu ulama sepakat dengan satu hal, datang 1-2 ustadz apa kiai bilang, oh nggak begitu. Percaya mana? Iya jelas lah. Otak normal begitu. Kita percaya dengan apa yang dianut mayoritas ulama, selesai. Tapi menghormati ya. Tetap menghormati, nggak usah mencaci maki. Menghormati, orang beda pendapat terserah dia. Kita nggak usah mencaci maki. Itulah akhlak seorang muslim. Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Muslim itu adalah sosok yang muslim lain merasa aman dari tangan dan lisannya. Dan ingatlah, inna syani'aka wal abtar. Sesungguhnya yang meragukan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia yang terputus keturunannya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna nabiyyah sallallahu alaihi wasallam qala law anna rajulan safana baina rukni wal maqam wa shalla wa sama thumma mata wa huwa mubghidun li ahli baiti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dakhala an-nar. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, andai kata seorang laki-laki berdiri antara Hajar Aswad dan makam Ibrahim, melakukan salat dan puasa, kemudian meninggal dunia, sedangkan dia membenci ahli bait Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ia masuk neraka. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidan, hurimatil jannatu ala man zalama ahla baiti wa adani fi itrati. Surga diharamkan bagi siapa saja yang menzalimi ahli baitku dan menyakiti aku melalui keturunanku. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumat